bertemu lagi bersama saya Pinsan Yusuf dalam program Loka Storypreneur. Nah, kali ini kita sedang bersama Kang Irham Rahmawan atau kita akrab kita sapa yaitu Kang Abbas ya, Kang Abbas ya. Beliau ini adalah owner dari Titik Ruang Cafe. Apa kabar Kang Abbas? Sehat. Alhamdulillah. Gimana Kang Abbas? Usahanya lancar selalu nih. Alhamdulillah, walaupun masih mandek, masih COVID. Tapi biasa sih Kang Abbas ya, kalau untuk COVID itu pastilah semua sektor itu kena Kang Abbas. Nah, Kang Abbas nih, kita sedikit ingin mereview nih bisnis Titik Ruang Kopi nih yang katanya rame banget dikunjungin para anak-anak muda, juga tempatnya nongkrong anak-anak muda nih ya, terutama di daerah Bandung nih ya. Nah, Kang Abbas, boleh diceritakan tidak sejarahnya Titik Ruang Kopi ini, kapan terbentuknya dan bagaimana usahanya Kang Abbas nih? Ya. Jadi dari awal gitu ya, filosofi namanya kenapa Titik Ruang Cafe itu karena diawali dengan perjuangan kita gitu. Itu ruang tuh sebenarnya dari singkatan gitu. Nah, ruang tuh ru-nya rumah, ang-nya berjuang gitu. Oh gitu. Nah, titiknya tuh kan di sini ada titik tuh sebenarnya. Nah, kalau misalnya disebutin itu kan ini pakai simbol. Titik itu adalah kalau dari pemikiran kami itu titik adalah takdir gitu. Takdir di mana kalau takdir dikumpulin gitu. Kan takdir itu berceceran mana? Dikumpulin jadi garis yang menyambung takdir di rumah yang berjuang. Wah, luar biasa sekali filosofi namanya, sangat-sangat ini banget ya gitu. Iya. Nah, Kang, ini awal terbentuknya nih memang sendiri atau ada tim? Ada timnya. Jadi family friendly lah gitu. Jadi dari kakak saya, teman kakak saya juga gitu. Jadi perpaduan pemikiran, perpaduan resep kayak gitu juga. Gitu sih. Nah, Kang, untuk konsep menunya sendiri, ini biasanya dijual di Titik Ruang Cafe ini menu-menu apa aja nih Kang untuk anak-anak muda nih? Biasanya mostly gitu aja, kebanyakan teman-teman atau kawan-kawan yang datang ke sini tuh belinya bestsellernya untuk makanannya ya, nasi gorengnya ada resep khusus gitu ya. Kalau yang keduanya dari mie-nya itu mie tek-tek. Itu juga ada resep khususnya gitu. Nah, kalau misalnya yang minumannya mungkin masih biasa aja gitu, masih pakai essence gitu. Tapi bestsellernya ada di red velvet sama es kopinya. Nah, tadi saya sempat coba juga itu red velvetnya. Wah, rasanya memang nikmat. Untuk konsep masakan sendiri, apakah hanya offline saja ataukah ada online-nya? Oh, ada online-nya. Kita buka juga di Gojek ya. Di Gojek. Oke. Itu bisa langsung dipesan aja. Kalau misalnya nggak tahu, bisa dilihat dulu di IG-nya Titik Ruang Cafe. Titik Ruang Cafe. Oh, jadi ada Gojeknya juga. Jadi para pemirsa juga nih nggak cuma bisa datang sini, tapi juga bisa menikmati di rumah ya Kang. Untuk menu-menu online-nya Titik Ruang Cafe. Nah, Kang, pastinya dong sudah beberapa lama ini berjalan dan sudah beberapa banyak juga nih pasti karyawannya nih Kang. Kira-kira nih sekarang timnya Kang atau karyawan Kang itu udah berapa banyak? 4 tim, 2 di bagian kitchen, 2 di bagian bartendernya. Oke. Kang, pastinya para pemirsa Loka Story juga kan ingin tahu dong Kang ya, namanya berbisnis itu kan nggak cuma bagaimana cara dan cara mengolahnya Kang. Pastinya ada hasil akhir dong dari dalam sebuah bisnis. Nih Kang, saya pengen tanyakan nih, kira-kira sekarang omset Kang udah berapa nih Kang? Kalau misalnya dihitung perharinya lah ya kita sebut. Kalau perharinya ya bisalah dari kisaran 300 sampai 500 mah gitu. Ya terhambat sama COVID juga sih sebenarnya. Biasanya di weekend kita paling banyak gitu. Nah, itu bisa nyentuh 500 kayak gitu sih. Per hari gitu ya. Itu kebanyakannya biasanya pasti malam lah ya. Kira-kira nih Kang ya, ini untuk membangun bisnis seperti ini nih butuh modal berapa Kang untuk di awal Kang? Untuk modal sih kita ibaratnya kan ini kolektif gitu ya. Kolektif antara family friendly jadi terhitung kalau misalnya semuanya gitu, jadi ditotalin ya ada 30-an, 50-an. Berarti nggak terlalu besar juga sih ya Kang untuk membangun bisnis ini. Artinya dengan modal yang sederhana tapi bisa membangun sebuah bisnis yang besar sebenarnya ya. Oke Kang, kira-kira Kang untuk para pemirsa Loka Story nih, tips dan triknya bagaimana Kang supaya para pemirsa Loka Story juga mungkin ingin memiliki bisnis seperti Kang Abbas nih, Titik Ruang Cafe atau minimal punya kafe gitu, kafe-kafe mini atau bagaimana? Kira-kira tips dan triknya dari Kang Abbas bagaimana? Yang pertama sih lihat dulu segmentasi pasarnya gitu. Dimana kalau misalnya kita ngelihat
Walaupun kan ada ya yang di dalam gang tapi tetap rame gitu. Karena segmentasi pasarnya dapat gitu. Pangsa pasarnya ada, terus marketingnya kayak misalnya mengandalkan teman dari mulut ke mulut atau sosial media kan sekarang lagi gandrung banget gitu. Artinya kita harus tahu dulu segmentasi pasarnya, kita harus tahu dulu titiknya kita mau jualnya apa gitu kan. Oke. Nah Kang Abbas, kira-kira nih untuk para pemirsa Lokastory juga, supaya pemirsa Lokastory ini juga bisa mengikuti jejak Kang Abbas nih, kira-kira saran-saran atau pesan kepada pemirsa Lokastory supaya bisa usaha sukses Kang Abbas ini bagaimana? Apa saja gitu kan? Dibilang sukses ya nggak tahu ya, belum kecapai juga mungkin, tapi seenggaknya ada beberapa saran sih. Yang pertama sih keberanian. Harus berani sih. Kenapa? Karena bukan hal skalanya continue gitu kan. Betul. Terus-terusan. Jadi bukan untuk percobaan gitu. Jadi ya keberaniannya juga harus kuat, berani rugi kayak gitu kan. Terus yang kedua sih perkuat jaringan gitu. Kayak yang pertama untuk kita bisa dikenal pun itu kan the power of channel temen gitu kan. Temen biar yang kenal dulu nih. Betul. Yang akhirnya mereka menyebarluaskan atau mempropagandakan lah ke halayak umum gitu. Jadi dua itu sih kalau menurut saya, keberanian dan kolektif. Gitu. Oke. Artinya channel juga ya. Jadi kita mulai dari lingkungan yang terdekat kita dulu kan, baru ke lingkungan yang luas. Namanya usaha kan nggak cuma hasil atau juga proses ya Kang. Pastinya akan ada hasil akhir ya Kang. Yang terutama adalah omset. Nah kira-kira nih Kang ya, omset Titik Ruang Cafe ini berapa nih Kang kira-kira? Ya kalau misalnya berbicara omset, kita cukuplah untuk karyawan-karyawan kita di sini, terus untuk yang nge-save untuk kebutuhan kita di sini juga bahan-bahan kayak gitu. Dan kalau misalnya ada tambahan dekorasi atau mesin-mesin kayak gitu, bisalah cukup. Oke, intinya bisa ketutup lah semuanya ya. Minimal buat beli emas batangan ada ya. Yang namanya seorang pengusaha pastinya akan ada hasil yang luar biasa. Kalau namanya pasang surut atau bangkrut itu biasa lah ya. Yang penting terus mencoba. Kira-kira nih ya, kan para pemirsa Lokastory juga bukan hanya ingin melihat dari tayangan video nih ya Kang ya tentang Titik Ruang Cafe nih. Pastinya ingin mencoba menu-menu Titik Ruang Cafe atau datang langsung ke Ruang Cafe. Nah, kira-kira bisa menghubungi kemana atau bisa didapatkan alamatnya di mana? Mungkin bisa disampaikan kepada pemirsa Lokastory. Kita untuk offline store-nya ada di dekat stasiun Cimindi ya, ada di Jalan Gunung Batu, di belokan banget tuh, dekat BRI ya. BRI yang belokan, nanti agak masuk ke gang dikit. Ya meskipun ke gang tetap estetik lah gitu. Terus kalau misalnya mau lebih detailnya gitu, kalau misalnya di penjelasan gitu nggak tahu gitu, ada di IG ya, kita ada di @titikruangcafe. Terus kalau misalnya teman-teman males nih untuk ke tempat sini gitu, pengennya langsung dapat ke rumah aja gitu, ada di Gojek kita Titik Ruang. Bisa langsung dipesan di situ, udah banyak kok yang pesennya juga. Nah, berarti bisa didapatkan juga di Gojek ya Kang ya. Nah Kang, kira-kira nih kalau mau menghubungi nomor WhatsApp-nya Kang, ada Kang nomor WhatsApp-nya bisa dikontakkan? Ada. Mungkin bisa disampaikan Kang. Untuk nomor WhatsApp-nya kita ada di sini ya, di nomor 085 211 1 aja 3 kali. Terus 24422. Oke. Nah, para pemirsa Lokastory Planner, nanti bila ingin mendapatkan menu-menu di Titik Ruang Cafe juga bisa datang ke lokasi yang tadi disampaikan sama Kang Abbas atau ke nomor WhatsApp juga bisa ya Kang, atau juga melalui layanan Gojek atau GoFood untuk wilayah Bandung ya Kang ya. Nah, para pemirsa Lokastory, kebetulan waktu juga Kang Abbas nih, sebenarnya masih seru nih ya perbincangan saya sama Kang Abbas karena waktu kita juga terbatas Kang Abbas, dan juga kita harus akhiri. Para pemirsa Lokastory, jangan lupa saran saya dan pesan saya, terus beli produk-produk UMKM Indonesia, karena dengan beli produk-produk UMKM Indonesia sama dengan membantu perekonomian bangsa. Oke, saya Pinsan Hari Yusuf beserta Kang Abbas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengusaha.